3, 2, 1, welcome to GT2V. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Baik, sekarang insya Allah kita akan membuat podcast perdana dari Gamamus Teknik. Nah, tunggu terus ya. Dan insya Allah untuk podcast pertama kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menemani saya. Tentu saya tidak sendiri. Tentu sudah familiar buat teman-teman sekalian, sudah sering muncul di sosial media, apalagi di jalan ya. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada hari ini, Bang Akbar. Oke, alhamdulillah narasumber sudah datang. Hai kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Kesibukan sehari-hari tengah pandemi ini apa sekarang yang selama COVID? Ini ya sekarang kita nge-podcast ya. Ya banyak sih, masih ada amanah di kampus juga kan. Jadi masih ngurusin buat kajian, perhatikan berita-berita terkini, sama ya berkontribusi lah sebagaimana bisanya untuk bisa dapat menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun, insya Allah. Jadi minta waktu sebentar nih Bang ya untuk podcast dari Gamamus Teknik. Sebenarnya gue nggak suka sih jam segini, jam tidur siang. Wow. Siap. Boleh nih, ambil waktunya sebentar Bang ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk tema kita pada hari ini dengan narasumber Bang Akbar, yaitu tentang apa ya? Tentang tarbiyah. Berat nih Atau pembahasannya. Atau mentoring. Kalau teman-teman tidak familiar dengan tarbiyah, mentoring seperti itu. Nah, mungkin langsung aja, mungkin Bang sekedar pengantar, mentoring itu apa sih Bang? Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaannya Agus ya, gue mau muji Gamamus dulu nih, kan keren banget sudah bisa buat podcast gini ya. Baru alat-alatnya, keren lah. Ini mahal nih Bang. Ya, itu kameramennya juga sewaan kayaknya ya. Pinjam. Oh, jangan jujur gitu dong, kan malu kita. Nanti disensor aja. Ya, kita masuk ini ya ke pertanyaan tadi soal mentoring ya. Iya, Ini mentoring sesuai dengan penafsirannya dari segi bahasa ya, mentoring itu orang yang sedang dibina gitu ya. Orang yang sedang dibina. Kalau mentoring di Fakultas Teknik sendiri itu yang seperti kita tahu ada di praktikum agama Islam ya. Itu mentoring yang secara umum dan juga wajib untuk seluruh mahasiswa muslim di Fakultas Teknik gitu kawan-kawan. Tapi untuk di Gamamus sendiri itu mentoring itu adalah bentuk pembinaan daripada tujuan kawan-kawan ingin masuk Gamamus gitu. Saya dulunya juga di Gamamus ya, menjadi sekretaris umum, menjadi staf di Biro Usaha Dana, dan juga menjadi ketua umum sebelumnya Agus, lalu menjadi MPP Gamamus Teknik. Nah, jadi di Gamamus Teknik sendiri mentoring itu sebagai suatu tempat yang dimana tempat kita untuk membina diri. Kan tujuan kawan-kawan masuk Gamamus, kalau di wawancara ya, sebelum masuk Gamamus itu ada wawancara biasanya. Kawan-kawan itu selalu bilang ingin memperbaiki diri, terus secara umum ingin memperdalam pengetahuan soal Islam dan lain-lain. Ya, kalau hanya di taklim saja itu kurang rasanya. Jadi kalau di mentoringnya Gamamus itu biasa pertemuannya rutin setiap pekan sekali, dan itu belajar tentang tarbiyah Islamiyah, tentang pembelajaran pengetahuan Islam, ada BBAKI, baru penyampaian materi dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Oke, itu tadi ya Bang, sekedar pengantar ya, dari itu pengertian dari mentoring yang sangat singkat gitu ya. Tapi kalau kalian pengen tahu lebih banyak, lebih baik ikut mentoring deh kayak gitu. Tapi gini Bang, terkadang kan ada yang malas-malasan juga gitu kan, ikut mentoring. Nah itu kayak apa sih, kenapa sih Bang bisa seperti itu gitu? Pasti pernah juga kan, lagi capek-capeknya malas ikut mentoring, tapi kalau lagi diajak main futsal boy langsung berangkat. Nah itu kayak apa itu Bang? Enggak, sebenarnya mentoring ini asing gitu ya. Kalau kita kan kenalnya, untuk yang mahasiswa secara umum ya, kenalnya mentoring ini adalah praktikum agama Islam. Sifatnya wajib ya kawan-kawan kalau praktikum agama Islam. Nah, baru ada namanya mentoring lanjutan. Baru di mentoring lanjutan itu jadi awal pembinaan kita, jadi pertemuan rutin. Baru pertemuan rutin ini berlangsung nggak cuma sama masa kuliah,
banyak juga alumni kampus yang masih melakukan mentoring sampai sekarang, mungkin yang lulus di tahun 2010 sampai sekarang masih mentoring masih banyak tahu. Nah, jadi kenapa mereka pengen mentoring? Kenapa saya sendiri sudah demisional jadi ketua umum Gamamus masih mentoring? Kenapa banyak orang itu masih melanjutkan mentoring? Ya, pertama karena kami mungkin tahu tujuannya ya. Tujuan dari mentoring ini. Apa sih tujuannya mentoring gitu kan? Mungkin lu sendiri tahu kayak gitu. Mentoring itu untuk kita belajar. Jadi belajar itu nggak cuma sampai lulus kuliah kayak gitu kan. Belajar itu kapanpun dan dimanapun. Iya, dan dimanapun. Jadi sampai kapanpun itu kita tetap harus menjadi seorang pembelajar. Nah, makanya gue tetap mentoring. Dan kalau malas-malasan itu biasa tergantung ya. Makanya ada yang namanya skala prioritas. Kenapa sih? Jadi kalau kita memprioritaskan mentoring ini di nomor 1 kayak gitu, insya Allah kita nggak bakal malas. Yang penting kita sudah tahu yang butuh mentoring ini kita atau mentornya. Kan di mentoring itu terdiri dari mentor dan juga mutarobbi ya, atau mentis bahasanya. Nah, jadi secara umum kan mentoring itu dibentuk dalam satu kelompok, dan satu kelompok itu terdiri dari 10 sampai 12 orang, maksimal ya 12 orang, karena kalau lebih itu kita susah ngebentuk pembinaannya. Terus dibimbing oleh satu mentor. Kayak gitu. Jadi kenapa gue lanjut mentoring sampai sekarang, dan bagaimana gue mengatasi rasa-rasa malas yang sering muncul ya saat waktunya mentoring. Ya biasanya karena gue sudah mengagendakan memang mentoring ini pekanan, setiap satu pekan itu rutin kayak gitu. Jadi sudah ada agendanya sendiri, jadi waktu itu harus sudah mengosongkan agenda lainnya, itu yang pertama. Baru yang kedua karena gue tahu mentoring ini bermanfaat buat gue pribadi kayak gitu, untuk gue menambah pengetahuan Islam, soal keislaman untuk gue sendiri gitu ya. Sama yang selanjutnya untuk menjaga amalan yaumiyah kayak gitu. Menjaga amal yaumiyah agar ibadah-ibadah rutin yang gue lakuin itu nggak lepas kontrol kayak gitu. Kalau di mentoring biasa kita juga sharing gitu ya soal amalan yaumiyah yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi intinya ini Bang ya, mentoring itu seperti menjaga kita juga gitu ya. Ya, menjaga juga dari amalan-amalan yaumiyah. Karena tiap pertemuan pasti akan di cross check tuh kan, bagaimana sudah berapa kali tilawah Al-Quran ya kan. Ya, jadi gue dulu pernah merasa gitu ya, risih waktu awal-awal mentoring. Yang pertama karena di yang terus gitu ya, ditanya-tanyain. Ya bukan cuma itu sih, pertama gue sibuk ya, namanya gue anak teknik geologi, praktikumnya teknik geologi. Ya, praktikumnya 6 coy sama PAI gitu kan, praktikumnya 6 baru disuruh mentoring lanjutan. Ya gue merasa mentoring ini cuma buang-buang waktu gue doang kayak gitu. Itu di awal sebelum gue paham substansi daripada mentoring. Tapi gue nggak langsung juga paham kayak gitu ya. Pertama gue tetap maksakan diri untuk ikut karena dipaksa teman sih. Ya jadi gue dulu sudah pas praktikum selesai, 8 pertemuan selesai, baru nggak lanjut dulu mentoring. Setelah semester 2 itu nggak mentoring di awal, sampai di akhir semester 2 baru lanjutin mentoring. Karena diajak sama teman gue namanya Hardi. Dia ngajakin gue terus kayak gitu ya. Gue risih juga sebenarnya. Tapi lama-lama alhamdulillah gitu. Jadi gue paham seiring berjalannya mentoring itu sendiri. Lama-lama gue merasa butuh dengan mentoring itu sendiri. Terus kalau boleh tahu nih Bang, sejak kapan sih kenal mentoring itu? Apakah dari SMA atau SMP, atau sejak kapan, dan bagaimana bisa proses perkenalan dengan mentoring gitu? Ya, gini ya, Agus, seiring berjalannya waktu gitu ya, gue mulai tahu banyak tentang mentoring, tentang pembinaan atau tarbiyah ya. Tarbiyah itu belajar kayak gitu, belajar soal Islam. Dan dengan metode tarbiyah yang biasa kita membentuk halakoh yang merupakan lingkaran ya. Walau dulu sempat viral gitu ya, soal lingkaran radikal. Jadi gitu. orang-orang yang ngaji baru dia ngelingkar, itu dibilang cikal bakal radikal. Jadi keren. Kawan-kawan yang mentoring bentuknya lagi lingkaran, ada yang bentuk love gitu, ada yang bentuk kotak. Karena nggak masuk akal gitu, orang yang belajar Islam dibilang radikal, tapi orang yang main judi sama-sama ngelingkar nggak pernah dipermasalahin kayak betul gitu. Betul Bang. Makanya jadi itu ya. Nah, kalau untuk kenal mentoring pertama kali, banyak teman-teman gue yang gue ketahui ya yang mulai mentoring sudah dari SMP. Pun gue sendiri pernah ngisi mentoring di SMP ya, waktu sudah kuliah ini. Nah, baru ada juga yang waktu SMA. Rata-rata yang mereka ikut Rohis ya atau Irma. Ikut
Irma atau Rohis. Nah karena gue dari negara Samboja gitu ya. Tetangganya Muara Badak Bang ya. Jauh kita harus menyeberangi Samarinda dulu kalau Muara Badak Samboja. Satu garis pantai tapi Bang. Iya, satu garis pantai, benar. Nah, itu di sana nggak ada Rohis di sekolah gue dulu. Jadi gue nggak tahu ini, nggak kenal mentoring. Sampai gue kuliah tahu mentoring ya karena praktikum agama Islam itu sendiri kayak gitu. Habis praktikum agama Islam baru ikut mentoring lanjutan, tapi gue nggak ikut waktu ditawarin ya daftar ikut mentoring lanjutan atau kagak. Gue kagak ikut karena ya itu gue merasa terbebani sudah dengan praktikum. Di semester 1 6 praktikum, di semester 2 ada 4 praktikum dan sangat banyak tugas besar gitu ya. Nah tapi sering berjalannya waktu, semester 3 juga masih banyak praktikum gitu. Tapi gue sudah aktif banget mentoring, bahkan hujan ataupun badai gue izin. Gue tetap datang nih, dia usah ikhtiarin untuk datang. Gitu Agus. Kalau lu sendiri kapan mulai kenal mentoring? Kalau saya sih sebenarnya kenal mentoring atau ikut mentoring itu dari SMA Bang. Wih, sudah duluan dari gue ya. Lu lebih pro, senior lu ya dalam dunia mentoring. Cuman pas SMA itu sih ya masih sekedar ikut gitu aja, karena pas SMA itu kan aktif di pramuka. Karena nggak ikut tulis juga, tapi mentornya itu di pramuka, di Dewan Kerja Ranting Muara Badak. Nah jadi ada programnya tuh tiap pekanan tuh 1 pekan sekali liko atau mentoring. Nah seperti itu. Cuman ya sekedar kayak menjalankan program aja Bang. Sekedar jalankan program aja. Nah, lu belum paham ya substansinya ya. Nah ternyata pada saat kuliah baru paham, dan ternyata dari materi yang diberikan itu bertahap memang. Nah di situ baru tahu. Itu. Jadi waktu SMA nggak kenal muasafat kader, arkanul bayat gitu ya? Belum ya? Belum. Tapi lu keren, sudah duluan daripada gue. Oke, itu ya tadi sedikit cerita tentang kenapa bisa kenal mentoring. Dan mungkin terakhir kan nih Bang. Apa nih? Terakhir nih. Motivasi buat teman-teman nih yang sekiranya lagi jalani mentoring, yang mungkin lagi ikut atau yang lagi tidak semangat nih, mungkin bisa dikasih motivasi gitu Bang. Oke. Jadi gue bukan motivator ya. Karena kita rugi dapat motivasi banyak-banyak tapi kalau nggak mulai bergerak sendiri. Sama rugi kalau kita bahas mentoring, jelas-jelasin soal apa itu mentoring, sejak kapan mulai mentoring, tapi kawan-kawan yang dengar nggak mau memulai mentoring itu sendiri. Ya rugi tahu tapi kalau nggak mulai. Sama rugi orang itu punya banyak rencana tapi kalau nggak ada actionnya. Makanya rugi orang itu kalau terlalu banyak nuntut tapi nggak pernah turun aksi. Wede. Nah kayak gini. Nah jadi tapi tetap kawan-kawan kayak gue sampaikan tadi ya, di dalam mentoring itu ada evaluasi soal ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah waktu di awal dulu gue sempat risih soal itu. Kenapa sih ibadah yang seharusnya ini urusan gue sama Allah gitu ya, gue dulu ngerasa kayak gitu. Urusan gue sama Allah harus dilaporin ke mentor. Mentor ini siapa gitu, lain malaikat. Nah, gue dulu mikirnya sampai seradikal itu gitu. Tapi setelah lama-lama bertahap, wah ternyata gue sadar kayak gitu. Lu juga kan ya begini ya. Pasti pernah merasa imannya naik turun gitu ya. Imannya naik turun. Terus kadang malas untuk bahkan sholat wajib aja kadang bisa malas kayak gitu. Nah, itu ya, kita kadang nggak merasa kehadiran Allah atau Allah itu sedang mengawasi kita. Seringkali kayak gitu. Nah kalau di mentoring kan kita lagi dievaluasi tuh per pekan, minimal 1 pekan sekali kayak gitu ya. Di situ ya kita ngerasa kalau teman yang lain bisa sampai sepekan sholat 5 waktunya di masjid berjamaah tepat waktu kayak gitu. Dan gue sholat subuhnya nggak pernah di masjid, kan malu sendiri gitu. Jadi itu yang pertama, memotivasi diri sendiri. Yang kedua ya itu, kalau kita nggak pernah ngevaluasi, kita nggak sadar ternyata ibadah kita masih compang-camping kayak gitu. Susah untuk bergerak itu nafsi-nafsi atau bergerak itu sendiri-sendiri. Karena memang syaratnya istiqomah itu kita yang selain pertama harus meluruskan niat, yang kedua harus mencari teman biar istiqomah itu bisa awet kayak gitu. Karena kalau bilang masih istiqomah ya memang istiqomah itu sampai kapanpun. Kalau kita masih istiqomah ya masih istiqomah kayak gitu. Istiqomah itu berakhir saat Allah bilang cukup. Berarti kita sudah mati. Ya, kembali ke Rob kita masing-masing. Itu sih yang buat gue memotivasi gue untuk mentoring kayak gitu. Semua kawan-kawan juga ya. Terus yang selanjutnya soal gue merasa butuh
Dulu gue kalau kawan-kawan ini ya, waktu baru lulus SMA ngaji itu masih parah banget. Pokoknya huruf H itu ada 3 jenis ya. Iya. Gitu gue hantam H semua. Ternyata ada yang Ho, ada yang H, ada yang H biasa. Alif itu dihantam A semua. Kalau ada A, ada A, ada A gitu kan. Ya di mentoring juga gue belajar ininya, belajar ngajinya. Walaupun selanjutnya ikut tahsin gitu ya, ikut tahsin. Ya alhamdulillah lah sekarang sudah paham walaupun ngajinya nggak tetap belum bagus-bagus amat dan ya tapi semua seperti yang kita sampaikan tadi ya, belajar itu kapanpun dan dimanapun selama kita masih pengen belajar, nggak ada kata terlambat untuk kita bisa jadi lebih baik lagi. Mungkin begitu sih. Baik, sebelum ditutup nih. Sudah berakhir ya. Sebelum tutup mungkin kan ini lagi pandemi Covid kan Bang, lagi pandemi Covid dan pasti segala aspek terkena dampak dari pandemi Covid ini. Nah, terutama dari mentoring juga pastinya. Nah, itu bagaimana Bang? Apakah tetap dilaksanakan dengan berkumpul atau seperti apa? Lu sendiri gimana? Masih ngelingkar atau kagak? Sudah kagak? Nah, ya. Ya kalau mentoring gue sih masih berjalan ya, alhamdulillah. Terus dan masih rutin setiap pekan sekali, tapi metodenya aja masih dalam apa namanya? Beberapa kali tahap uji coba gitu ya. Beberapa kali kita mencoba dengan metode lain seperti menggunakan Discord, aku lupa lah nama aplikasinya. Baru pakai Zoom, tapi pakai Zoom banyak yang ngeluh karena kuotanya boros. Iya, Bang, Jadi yang paling rutin, paling sering digunakan pakai via WA. Jadi kalau kita kan dulu sering tuh ya diskusi-diskusi online pakai WA. Nah metodenya kurang lebih sama, tapi dalam konteks agenda acara yang beda kayak gitu. Kangen sih bertemu langsung ya dengan kawan-kawan mentoring, walaupun beberapa teman satu kelompok masih bisa ketemu langsung ya, tapi untuk berkumpul lengkap ya susah. Ya harapannya pandemi ini bisa segera berakhir gitu ya, biar kita bisa nggak cuma mentoring lagi, gue kangen juga main volley, kangen kuliah juga. Kalau aksi kan main aksi. Itu hobi bukan kangen main. Begitu sih, Gus. Oke, itu ya terakhir dari narasumber kita Bang Akbar. Nggak narasumber sih, teman ngobrol Oh, aja. teman ngobrol Iya. ya. Teman ngobrol Bang Akbar. Terima kasih Bang sudah hadir di Nah, podcast apa-apa. Gamamus Teknik. Nanti tunggu aja hadir di YouTube Gamamus. Mantap, gue tunggu ya. Oke, teman-teman, mungkin kita cukupi dulu. Tapi sebelumnya silakan closing statement dulu Bang. Terakhirnya. Oh, ada closing statementnya ya. Hmm. Gini deh kan, gue nggak pintar memotivasi gitu ya, tapi secara pengalaman aja yang gue sampaikan. Kita sering kali apa namanya tidak sadar dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan seperti itu. Mungkin mentoring ini salah satu nikmat yang Allah berikan agar kita semangat untuk belajar tentang Islam ini secara lebih mendalam. Tapi kita mungkin tidak sadar saat ini. Jadi dan kita seringkali menyadari nikmat tersebut saat kesempatan itu telah berlalu. Maka semoga kawan-kawan semua termasuk diri saya sendiri tidak melewatkan momentum-momentum perkuliahan ini agar bisa memaksimalkan momentum perkuliahan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, salah satunya dengan mengikuti mentoring rutin setiap pekan sekali. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton podcast dari Gamamus yang pertama dan nantikan podcast selanjutnya ya. Siap, mantap. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kok diulang.